Harga tanah di Pulau Nustual jadi masalah serius, bahkan dibicarakan di berbagai kalangan. Sejumlah masyarakat Desa Larmatang yang mengadukan keberatan harga tanah kepada DPRD Kepulauan Tanimbar tertanggal 13 November 2021 langsung ditanggapi serius. Dalam pertemuan dimaksud, terdapat kekesalan karena undangan resmi DPRD kepada SKK Migas dihiraukan. DPRD Kepulauan Tanimbar menilai harga tanah Pulau Nustual untuk pembangunan pelabuhan kilang gas alami dimaksud sangatlah tidak manusiawi. Berikut kita saksikan percakapan rapat paripurna DPRD terkait nilai jual tanah Pulau Nustual. Mereka keberatan tentang nilai atau harga satuan dari tanah yang ditawarkan oleh SKK Migas kepada mereka itu sebesar 14.000. Dan jujur bukan hanya mereka terpukul, tapi daerah ini pun saya rasanya tidak dihormati dengan hak-hak dan budaya yang ada. Untuk itu ini menjadi masalah krusial yang mesti harus dibincangkan, harus ditanggapi oleh lembaga ini. Dan untuk itu kita minta kehadiran berbagai unsur ini untuk membicarakan dan mencari jalan terbaik, solusi seperti apa yang mesti harus kita tangani. SKK Migas juga harus hadir. Saya tahu ada perwakilan, ada kantornya di sini. Rumah rakyat, perwakilan dari rakyat kita panggil. Mau dia siapa yang melaksanakan aktivitas di pemerintah daerah dalam notabene di Kabupaten Kepulauan, wajib hukumnya undang-undang mengatur. Ada hubungan timbal balik antara PBB, nanti kita akan meminta klarifikasi pemerintah daerah ataupun retribusi daerah. Ini ada kaitan dalam rumusan untuk menghitung nilai objek pajak itu. Kalau saya tidak sependapat, kalau nanti dibilang ke camat, saya yakin camat akan sukar untuk mengatakan bahwa saya siap bertanggung jawab. Saya ragu. Kali ini sudah masuk dalam rumusan hitungan dan kita bisa menaksir kenapa harga ini keluar. Kenapa harga ini keluar? Karena itu dia berkaitan erat dengan PBB dan rumusan retribusi daerah. Kalau orang Jepang menuntut untuk kita menghormati budaya mereka, mereka juga harus menghormati budaya Tanimbar. Oleh karena sekali lagi saya minta pimpinan, jangan coba-coba fikon. Kalau fikon saya tidak bertanggung jawab. Kalau terjadi anarkis nanti, saya sampaikan di paripurna, kalau terjadi anarkis, Frede Korpon tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Bila perlu kita berangkat dan kita perjuangkan. Ini harga diri kita Tanimbar. Sekali lagi saya mau bilang harga diri, ya, supaya jelas tahapan-tahapan sampai di mana sampai menghasilkan 14.000. Di kantor Bapak itu hadir dari unit pelayanan penyelenggaraan terpadu perizinan dan juga KJPP, ataukah mereka langsung Bapak yang mewakili? Mohon foto spesial mengenai acara tanggal 16 November ya. Itu dari semuanya hadir Bapak, dari KJPP, dari SKK Migas, dari Invite, dan dari tim P2T. Kedua, rapat setengah kamar yang dilakukan di kantor Bapak itu ilegal. Pertanyaan informatoris kedua Pak Ketua, biar saya lanjut lagi. Apakah perwakilan KJPP itu berbentuk badan hukum yang sudah dilegalisasi oleh Menteri Keuangan, ataukah itu person yang hadir pada saat itu? Bapak, mengenai acara tersebut Bapak, seluruh persiapan adalah di tingkat P2T provinsi ya Pak. Jadi kami mendapat undangan dan sekaligus sebagai ketempatan. Jadi secara umum begitu, kami memang sebagai salah satu anggota P2T, tapi secara umum persiapan semuanya ada di P2T provinsi. Soal kronologis, saya singkat saja soal kronologis pengadaan tanah pada pelabuhan gas alam cair di Desa Larmatang.
bahwa sebelum ditetapkan kantor penilai jasa publik itu kita sudah melakukan pertemuan beberapa kali dengan P2T dari provinsi, dan kemudian tim ini dipandu langsung oleh provinsi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Pertanahan, bahwa memang semua proses urusan terkait dengan P2T itu dikendalikan dari provinsi, dan kita yang ada di kabupaten, saya Pak Kepala Pertanahan dan Kapolpem Kepala Desa setiap kali berada dalam sistem itu, dan pada saatnya ketika ada kegiatan-kegiatan kita dilibatkan pada saat kegiatan. Sekali lagi, pada saat pelaksanaan kegiatan itu baru kita dilibatkan tanpa menyampaikan formula atau apa yang akan dibicarakan. Saya mau bertanya ke Bapak Kepala Agraria, kewenangan untuk memberikan atau mengeluarkan NJOP itu sebenarnya siapa? Untuk sementara terima kasih pimpinan. Baik, silakan Saudara Kepala Kantor Agraria, silakan. Terima kasih Pak. Untuk kewenangan berada di Bapenda Pak. Kami kemarin karena mendapatkan ini, sebenarnya dalam hal kita membicarakan mengenai host to host antara Bapenda dengan BPN. Tetapi kemudian sekaligus kita, karena juga kita memikirkan teman-teman yang pemilik tanah, sekaligus kita mencoba beberapa lembar sebagai pembanding. Jadi sepenuhnya adalah dari Bapenda Pak, bukan dari kami NJOP. Terima kasih. Baik, silakan. Terima kasih. Iya, kalau saja yang punya kewenangan mengeluarkan NJOP, kenapa kita mesti ribut? KJPP ini kan hasil kajiannya 14.000 gitu, padahal bukan kewenangannya mengeluarkan NJOP. Itu persoalannya. Kemudian persoalan yang lain, rupanya objek pajak di sekitarnya yang menjadi ukuran alternatif tunggal untuk menentukan besaran harga 14.000 itu. Tapi setelah baca-baca ternyata ada banyak indikator, ada soal letaknya, pemanfaatannya, peruntukannya. Kalau pemanfaatannya untuk kepentingan negara ini kok bisa sejumlah 14.000? Ya, kita harus jujur bilang saja bahwa ada mafia yang bermain di wilayah ini. Mari kita berantas rame-rame. Khusus untuk Nustual itu belum ditetapkan NJOP-nya Pak. Jadi itu berarti dari Desa Matang untuk menyerahkan bagian dari NJOP itu sebagai bagian dari PADP pemerintah daerah. Terima kasih. Saya ingatkan kepada paripurna hari ini bahwa ketika Nustual terjadi putusan hukum antara Nustual dengan Impex, maka orang Lermatang tidak pergi di pulau itu lagi. Mestinya dikaji jarak gas itu berapa meter dari pulau Nustual. Orang Lermatang tidak pernah pergi. Hasil yang menjanjikan di Nustual adalah Tarlipan, Putih, dan Lolar serta Batu Laga. Hari ini tidak pernah dikaji oleh KJPP. Saya sangat menyesal. Padahal itu potensi alam yang sangat menjanjikan bagi masyarakat Lermatang. Setiap tahun orang Lermatang coba dapat hasil dari situ. Ketika bukan hasil, Pak, ini tolong disampaikan. Saya janji, kalau itu ada survei Bapak Kades, catat, sampaikan kepada pemuda desa, jangan coba-coba bawa orang lagi ke hutan untuk survei. Bila perlu kita menolong mas mereka di sana, dan polisi yang akan pergi cari tahu siapa penyebabnya. Ini luar biasa. Kalau data pembanding dengan nilai tanah menurut saya masih tidak normatif, tidak manusiawi, karena ini gas alam cair. Oleh karena itu KJPP kalau hari ini saya mau tanya indikator apa yang dipakai? Tanpa kehadiran KJPP maupun SKP ini, saya pikir kita bisa mengambil keputusan. Siapa bilang kita tidak bisa?
dengan berkaca pada seluruh perintah undang-undang ini. Seluruh kerjasama internasional harus diputuskan di lembaga yang terhormat ini. Siapa bilang kita tidak bisa mengambil keputusan? Bisa. Tanpa saudara kita bisa mengambil keputusan demi rakyat. Karena itu saya minta saudara penegasan sekali lagi. Ini urusan tani. Daerah itu belum disulap. Karena itu tolong perhatikan kebijakan NJOP di sana. Kalau ketuanya itu kepala wilayah, itu berarti telah menyalahi ketentuan undang-undang. Luar biasa. Ini berarti pengaturannya diatur sendiri Pak Kepalanya. Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 pasal 21 ayat 3 jelas. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas sekretaris daerah provinsi Maluku sebagai ketua, kepala pertanahan sebagai sekretaris dalam tim. Seperti ini dan rapat-rapat kelak yang dilakukan untuk penanganan tanah di Ustua dan sekitarnya, hentikan seluruh proses ini. Bila pemimpin kakak kita terima, pergi ke MNDK, pergi ke mana, kita juga dapat diberitanya kok. Tak ada urusan. Mau 30% ada urusan saudara-saudara. Urusan kita ialah yang penting rakyat itu sejahtera. Lain tidak. Tapi kalau dengan cara-cara seperti ini, saya pastikan bahwa ada permainan besar di belakang. Boro-boro tahu tipuan di pengadilan, lalu nanti rakyat yang bertekar di sana. Pak Kades dan para pemilik ketuanan, saya ingatkan, tidak perlu tuntut itu orang. Saudara-saudara punya hak untuk menerima jika seluruh mekanisme ini jalan sesuai prosedur. Satu saya bertanya, ketua timnya dari pertanahan kepala wilayah, undang-undang masyarakat itu sekretaris daerah provinsi Maluku. Ada apa ini? Saya bertanya lagi Pak Kepala, ada kementerian hukum dan HAM masuk dalam tim ini tidak? Setahu kami tidak, Pak. Ya, tidak, apalagi tidak. Begitu saya langsung aja. Mungkin izin. Lalu Pak Kepala, mohon maaf, saya mengenai Bapak. Tetapi kalau sudah salah, saya tidak suka. Kalau salah itu mau benarkan semua lagi, saya tidak suka. Sudah salah dari awal tetap salah Pak. Bapak kerja jujur buat orang terima. Dan Bapak juga atas perintah. Saya tahu itu. Pak, kalau Pak Kepala wilayah salah, Bapak hantar Pak. Tidak boleh takut. Ya. Bapak bicara benar untuk kepentingan masyarakat tadi, umur Bapak banyak. Jadi saya tegaskan lagi sekali lagi ya kan, Pak Kepala Agraria, ya, hari ini bukan hanya orang Lermatang yang menolak. Di lembaga ini ketika duduk orang Tanimbar semua menolak. Orang Tanimbar semua menolak. Terus terang ini tidak mengandung sama sekali dengan sikap KJP, dan KJP itu punya sikap dan sama sekali tidak mengandung justice sosial. Ya. Hal yang paling tinggi Menko Hukum dan Pak Mahfud bilang, justice sosial yang harus didahulukan, bukan normatifnya. Keadilan bagi rakyat itu yang diutamakan. Jangan sampai sikap kami ini lalu dibilang seolah-olah kami enggak. Kami sudah surat Presiden, kami mendukung sepenuhnya. Karena sikap Presiden sangat menghormati keadilan sosial bagi kepentingan rakyat. Dan saya sependapat dengan rekan-rekan bahwa kita akan datang ke SK Migas. Kita minta jadwalnya. Mau ketemu di Jakarta, Ibu Sekwan siapkan surat, mau di mana saja. Kita ketemu dan kita bicara soal ini. Saya SK Migas sebagai pihak pemohon ya untuk pembeli tanah ini. Sekali lagi Pak Kepala Kantor, tidak ada transaksi, tidak ada yang perlu di pengadilan. NJOP nggak ada kok. Mau dibawa rakyat di pengadilan, nggak usah. Kuncinya satu itu aja, satu.
rekomendasi hari keluar minta pemerintah daerah keluarkan larangan untuk tidak ada transaksi penjualan sambil menunggu penetapan RT RW di Desember ini, ya, supaya seluruh tanah-tanah yang ada di Jasiran dan Matang Bumaki itu punya nilai dan harga karena kepentingan umum akan diselenggarakan di sana, di situ. Masyarakat setuju dong? Ini pemerintah daerah untuk segera tanggal 24 mengeluarkan surat larangan terhadap rakyat yang ada di Desa Lengar Matang terkait dengan transaksi penjualan tanah seputar Pulau Nustual. Setuju? Yang berikut adalah DPRD diberikan tanggung jawab untuk melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap suara hati dari masyarakat terkait dengan harga dan nilai tanah Nustual. Setuju? Setuju. Ketiga, dari aspirasi masyarakat yang ada, maka DPRD akan melakukan proses penyampaian aspirasi ke provinsi dan pemerintah pusat. Setuju? Setuju. Dengan demikian, kami minta kepada Kepala Pertanahan untuk tidak melakukan aktivitas mediasi dan sifat apapun terkait dengan proses transaksional terhadap jual beli tanah di Nustual. Setuju? Setuju. Saya kira 3 poin ini kita setuju, ya. Dengan demikian, rapat sore hari ini kita akan akhiri. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih. Ada tambahan? Silakan. Terkait satu poin lagi mesti kita tambah, mengingatkan kepada masyarakat Matang untuk tidak boleh memproses nilai jual beli yang sekarang ini sudah ditransaksi oleh tim P2T dan juga KJPP yang menitipkan dana sebesar 4 miliar sekian di Pengadilan Negeri Semanggi, melarang masyarakat untuk tidak boleh memproses itu di pengadilan. Ya, untuk supaya rutin pembahasannya ya, masyarakat tidak perlu menggubris persoalan yang terkait di pengadilan, ya, harus bersifat urgen dan menganggap bahwa tidak ada transaksional terkait jual beli tanah di Nustual. Setuju, ya? Kami selaku salah satu anggota tim P2T sebagai anggota, kebetulan besok kami ada acara di Ambon, kami akan melaporkan kepada ketua, kepada sekretaris dan yang lain. Kami laporkan hasilnya, kami ikuti arahan dari beliau. Terkait dengan pernyataan-pernyataan yang di dalam persidangan, salah satunya adalah ini adalah permainan dari tingkat provinsi. Bagaimana tanggapannya, Pak? Kami tidak tahu. Kami tentu tidak akan menanggapi sesuatu yang kami tidak tahu. Tapi kira-kira Pak, mungkin ada bocoran sedikit terkait dengan dasar-dasar untuk penentuan harga tanah di Lengar Matang sehingga bisa mencapai 14.000 itu kira-kira mungkin kita butuh indikatornya seperti apa lah, Pak? Saya kurang tahu karena juga saya baru di sini, mohon maaf. Nanti mungkin bisa saya minta izin nomor izin beliau dan nanti kita sampaikan ke teman-teman media. Intinya sebenarnya kami siap menyampaikan informasi yang betul seperti apa. Tentu ini harus dari yang valid. Kalau dari kami harus mengada-ada berita kan juga ini. Nah, nanti kita izin ke KJPP untuk share nomor HP beliau agar nanti bisa secara langsung memberikan keterangan. Masyarakat setuju maupun tidak setuju pasti tetap harga 14.000 dijalankan. Tidak, di aturan itu sudah jelas. Kemudian masyarakat diberikan waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan. Dan ini juga sudah banyak yang terjadi setelah masyarakat mengajukan keberatan, kemudian dievaluasi kembali. Nah, disitulah maka tadi saya di forum menyampaikan agar 2 hal itu dijalankan. Yang pertama itu ungkapan rasa kecewa itu silakan juga dijalankan sampai presiden sampai manapun. Tetapi kami tadi mengharapkan secara yuridis, secara ketentuan di peraturan juga dijalankan berupa apa? Mengajukan keberatan ke pengadilan negeri dengan disertai dengan data-data pembanding yang kuat sehingga
akan hakim nantinya akan mempertimbangkan itu untuk dievaluasi kembali. Dan kalau sudah dievaluasi kembali, maka sangat mungkin kalau rakyatnya tidak mau menggubris apa yang kemudian sudah dilaporkan, bagaimana Pak? Ya, kami menyerahkan aja. Kami sebagai pelaksana menyerahkan semuanya. Kan itu putusan paripurna Pak? Iya, kita tadi segala satu kami laporkan ke provinsi. Di provinsi juga ada dari BPN, dari Pemprov juga masuk di tim. Ya Pak, jadi mungkin yang terakhir Pak, ini beta sebenarnya saya belum